Tianzhen, kamu Feng Tianzhen, aku tahu kamu. Ucap pria tua berambut abu-abu itu sedikit terjaga, dan berhenti bergegas menuju Qin Chen. Penatua Taisang, dia adalah teman dari Sekte Dao kuno kita. Dia ada di sini untuk tidak menyerang Sekte Dao kuno kita. Jangan khawatir, ucap Feng Tianzhen menjelaskan. Oh, itu teman, dia datang untuk tidak menyerang Dao Zong kuno kita, maka saya tidak khawatir. Kata pria tua berambut abu-abu itu terkikik, matanya menjadi kusam, seolah-olah dia telah kehilangan tujuannya. Melihat pemandangan ini, hidung Feng Tianzhen sakit, air mata hampir jatuh, dan murid-murid lain di sekitarnya juga memiliki mata basah, sedikit marah dan sedih. Master Feng, apa yang terjadi pada sesepuh ini? Ucap Qin Chen bertanya. Feng Tianzhen menarik napas dalam-dalam, dan berkata, tetua Taisang sedikit bingung. Itu membuatnya agresif. Qin Chen masih sedikit skeptis. Pria tua berambut abu-abu itu sedang tidak waras, tapi pasti ada perasaan tersembunyi di dalamnya. Jika tidak, orang-orang Sekte Dao kuno tidak akan memiliki ekspresi sedih dan marah. Feng Tianzhen tidak ingin terjerat dalam masalah ini, jadi dia hampir tidak tersenyum dan berkata, lihat keramahan saya bahkan tidak tahu nama saudara muda ini. Apakah saya boleh tahu nama asli Anda? Saya, Chen Qing. Jawab Qin Chen mengepalkan tinjunya. Kalau begitu saya akan memanggil nama Anda secara langsung. Ucap Feng Tianzhen mengangguk, lalu menatap Yuqiansu dan yang lainnya di belakang Qin Chen. Ini adalah kekasih dan temanku, kata Qin Chen. Feng Tianzhen melirik Yuqiansu, lalu ke Qing Qiuziyi, mengangguk dan berkata, aku mengerti, normal bagi orang seperti Shaoxia untuk memiliki lebih banyak teman wanita. Kemudian dia berkata dengan lantang kepada orang-orang dari Sekte Dao kuno, oke, saudara Chen Qing bukan musuh, mari semua kita bubar. Ketika Patriark berbicara, dan semua orang segera bubar. Feng Tianzhen dan banyak tetua berkumpul di sekitar Qin Chen dan berjalan ke aula diskusi Dao Zong kuno. Adapun lelaki tua berambut abu-abu itu, tidak ada yang memperhatikannya, dan terbang kembali ke gunungnya sambil menyeringai. Setelah beberapa saat, alun-alun Dao Zong kuno menjadi sepi. Di aula pertemuan Dao Zong kuno, Feng Tianzhen memikirkannya dan bertanya pada Qin Chen, saudara Chen Qing, Anda telah memperoleh warisan dari Master Pedang Abadi kuno dari Paviliun Pedang Tongtian, yang dapat dianggap sebagai warisan dari garis langsung Paviliun Pedang Tongtian. Di sini, saya ingin memanggil Anda kakak seperguruan. Kata Feng Tianzhen berdiri dan melengkungkan tangannya. Aku tidak pantas mendapatkannya, kata Qin Chen segera, mengangkat tangannya, dan segera menekan Feng Tianzhen untuk duduk, membuat Feng Tianzhen diam-diam terkejut dengan kekuatan mengerikan Qin Chen. Ya, tidak ada orang luar di sini. Karena saudara Chen Qing datang mengunjungi saya akan mengatakan yang sebenarnya. Pendahulu Sekte Dao kuno saya, Mi Jianzong, memang terkait dengan Paviliun Pedang Tongtian, tetapi itu bukan garis keturunan langsung dari Paviliun Pedang Tongtian. Sederhananya, kakek saya, pemimpin pertama Sekte Mi Jianzong, pernah menerima warisan Paviliun Pedang Tongtian, dan dia dapat dianggap sebagai murid Paviliun Pedang Tongtian seperti Anda, saudara Chen Qing, jadi hanya leluhur saya Sekte Dao yang mengolah rantai banyak latihan dan ilmu pedang yang diwarisi dari Paviliun Pedang Tongtian. Saya mengerti, ucap Qin Chen mengangguk. Tidak heran Sekte Dao kuno ini tidak terlalu kuat. Ternyata itu hanyalah leluhur dari Dao Zong kuno yang telah diwariskan oleh Paviliun Pedang Tongtian seperti dirinya. Namun, saudara Chen Qing seharusnya tidak berasal dari alam surga selatan kan? Saya tidak tahu dari mana saudara Chen Qing mengetahui tentang Sekte Dao kuno kita. Ucap Feng Tianzhen mengerutkan kening. Qin Chen ragu-ragu dan berkata, saya mendapatkannya dari keluarga Zhuge melalui saluran khusus. Keluarga Zhuge. Mata Feng Tianzhen memadat, dan cahaya dingin bermekaran. Qin Chen memandang Feng Tianzhen dengan curiga. Saya selalu curiga bahwa Sekte Dao kuno saya telah menjadi sasaran orang-orang selama bertahun-tahun. Seharusnya bukan hanya Sekte Tianyuan dan kekuatan lainnya, tetapi juga kekuatan yang lebih kuat di belakangnya. Sekarang tampaknya sangat mungkin terkait dengan keluarga Zhuge, saya tidak menyangka bahwa mereka akan mengincar Sekte Dao kuno saya, jadi ini juga untuk warisan Paviliun Pedang Tongtian. Ucap Feng Tianzhen dengan tatapan dingin,
dia memandang Qin Chen, dan berkata, "Kakak Chen King datang kali ini, seharusnya tidak hanya datang ke Sekte Dao Kuno kami saja, saudara Chen King juga pasti mencari warisan paviliun pedang Tongtian bukan?" Qin Chen mengangguk, tetapi tidak menyangkal, "Saya ingin mengenali leluhur dari jiwa yang tersisa dari Master Pedang Abadi. Tentu saja, saya juga ingin melihat bagaimana paviliun pedang Tongtian sekarang. Saya tidak tahu apakah saudara Chen King punya rencana untuk tinggal." Ucap Feng Tianzhen mulai bernapas sebentar. Jika dia tidak memiliki harapan di dalam hatinya, itu tidak mungkin. Kekuatan Qin Chen jauh lebih kuat daripada penatua tertinggi. Setidaknya dia adalah guru suci puncak teratas. Jika ada master suci puncak teratas, Daozong kuno pasti akan lebih kuat, dan tidak mudah diintimidasi. Namun, Sekte Dao kuno juga sangat berbahaya sekarang, karena telah diincar oleh keluarga Zhuge. Itu adalah salah satu kekuatan teratas di alam surga selatan. Qin Chen berkata dengan jujur, "Saya benar-benar datang ke alam surga selatan untuk dua tujuan penting. Yang pertama adalah menemukan paviliun pedang Tongtian. Sepertinya itu belum selesai, tapi Chen bukanlah orang yang kejam, jadi tentu saja Chen tidak akan mengabaikan Daozong kuno. Terlepas dari itu, jika pemimpin Sekte Feng tidak keberatan, Chen dapat menghabiskan waktu di Sekte Dao kuno, atau mengambil posisi untuk menyelesaikan beberapa masalah untuk Sekte Dao kuno. Kamu bersedia menjadi orang Sekte Dao kuno?" Ucap Feng Tianzhen, matanya berbinar dan napasnya pendek. Di aula, semua tetua menunjukkan kegembiraan. Situasi Daozong kuno saat ini terlalu sulit, dan sangat mendesak bagi seorang master untuk duduk. Chen juga memiliki kekuatan di bagian lain langit, jadi tidak mungkin untuk bergabung dengan Sekte Dao kuno dengan sepenuh hati, tetapi Anda dapat menganggap saya sebagai orang di Sekte Dao kuno. Kata Qin Chen, "Saya sangat senang Anda ingin bergabung dengan Sekte Dao kuno saya. Saya bisa peduli dengan hal-hal lain, biarlah. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa menjadi penguasa tertinggi terhormat dari Sekte Dao kuno saya, dan karena Anda dan saya berasal dari sumber yang sama, saya, Sekte Dao kuno, bersedia bergabung dengan kekuatan Brother Chen dan menjadi anggota dari pasukan Anda." Ucap Feng Tianzhen secara alami tidak akan membiarkan Qin Chen menjadi penatua atau penatua tertinggi. Ini jelas tidak baik. Meskipun Qin Chen masih muda, dia setidaknya bisa menjadi penatua Mahkamah Agung, terlepas dari senioritas atau kekuatannya. Namun, Feng Tian merasa bahwa penatua tidak cukup untuk memenangkan Qin Chen. Karena semua master di sekitar Qin Chen terlihat luar biasa, dan kekuatan sosok seperti itu tentu tidak sederhana. Untuk membiarkan sosok seperti itu bertindak sebagai penatua tertinggi, dia merasa ketulusannya tidak cukup. Oleh karena itu, dia langsung mengusulkan penguasa tertinggi kehormatan, ini bahkan lebih dari patriark atas namanya. Mendengar Feng Tianzhen berbicara seperti itu, para tetua lainnya dan Yan Yuanlong ekspresi berubah. Mereka terkejut dan membiarkan Sekte Dao kuno bergabung dengan pasukan Chen King. Apakah Master Sekte terlalu ceroboh? Mereka semua memiliki perasaan terhadap Sekte Dao kuno, dan mereka percaya pada Qin Chen, tetapi mereka tidak dapat menerima satu sama lain secara langsung untuk sementara waktu. "Oke, aku tahu apa yang ingin kamu katakan." Ucap Feng Tianzhen tersenyum pahit, lalu berkata kepada Qin Chen, "Kakak Chen, jangan menolak. Saya dapat melihat bahwa saudara Chen King luar biasa. Sekte Dao kuno saya terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya telah terkepung di semua sisi. Jika Anda melanjutkan, menjauh atau dihancurkan oleh Sekte Tianyuan dan kekuatan lain, tidak ada cara kedua, tapi kemana kami bisa pindah. Jadi, saya harap saudara Chen dapat menerima Sekte Dao kuno saya." Ucap Feng Tianzhen dengan hormat memberi hormat kepada Qin Chen. Qin Chen menyentuh hidungnya, dan Dao Wang Mu Zifeng dan yang lainnya tercengang. Sao Chen datang ke sini kurang dari sekali dan menerima sebuah sekte. 3 monster dari klan beruang bahkan lebih terpana. Ini, entah bagaimana mereka bertarung dan dipukuli, tapi bagaimana dengan Sekte Dao kuno ini? Bukankah itu terlalu lemah? Pada akhirnya, Qin Chen setuju, dan dia bisa melihat bahwa Feng Tian tulus. Ekspresi Feng Tianzhen tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, "Terima kasih, Saudara Chen." Kemudian dia melihat ke orang-orang dan berkata, "Semuanya, saya tahu Anda memiliki keraguan,
Tetapi semua orang hanya perlu tahu bahwa Sekte Dao kuno kita sebenarnya diwarisi dari Paviliun Pedang Tongtian, dan saudara Chen juga keturunan dari Paviliun Pedang Tongtian, yang dapat dianggap sebagai garis keturunan yang sama. Setelah mengkonfirmasi posisi Qin Chen, topik selanjutnya menjadi lebih mudah. Feng Tianzhen berkata kepada Qin Chen, "Saudara Chen, saya tahu Anda ada di sini, kemungkinan besar akan menemukan lokasi Paviliun Pedang Tongtian. Sebenarnya, Anda tidak salah, reruntuhan kuno Paviliun Pedang Tongtian terletak di sini." "Apa?" ucap Qin Chen tampak terkejut. "Sekte pedang penghancur kami bukanlah reruntuhan Paviliun Pedang Tongtian. Reruntuhan sebenarnya ada di makam pedang. Kakek saya saat itu mendapatkan warisan Paviliun Pedang Tongtian dari makam pedang. Alasan mengapa saya tidak mau pindah adalah karena ini adalah akar kami. Sekte Dao kuno kami sebenarnya ada untuk melindungi reruntuhan Paviliun Pedang Tongtian." "Betulkah?" gumam Qin Chen tertegun, karena dia menebak di dalam hatinya bahwa makam pedang adalah warisan dari Paviliun Pedang Tongtian. "Terlebih lagi, saya curiga bahwa alasan mengapa Sekte Tianyuan dan pasukan lain menargetkan Sekte Dao kuno saya selama bertahun-tahun adalah karena mereka telah menebak sesuatu. Bahkan, mereka adalah antek-antek dari keluarga Zhuge dan kekuatan top lainnya di alam surga selatan." Ucap Feng Tianzhen berkata lagi dengan dingin, "Rahasia ini telah terkubur di hati saya selama bertahun-tahun. Saya belum memberitahu siapa pun. Hari ini, Saudara Chen, Anda benar-benar telah memulihkan ortodoksi Paviliun Pedang Tongtian, dan saya dapat mengungkapkannya. Selanjutnya, Sekte Dao kuno saya sudah seperti ini. Tidak masuk akal untuk terus menyembunyikannya. Mungkin Sekte Dao kuno saya akan segera dihancurkan." Ucap Feng Tianzhen berkata dengan getir. Orang-orang dari Sekte Dao kuno memandang Feng Tianzhen. Sulit bagi Patriark untuk menyembunyikannya dari semua orang. Feng Tianzhen berkata lagi dengan getir, "Kakak Chen, apakah kamu tidak tahu betapa hinanya Sekte Tianyuan? Sebagai perbandingan, kelima Sekte Iblis itu cukup bagus. Ngomong-ngomong, berkat 5 Sekte Iblis, kami memiliki pemahaman yang jelas tentang wajah Sekte Tianyuan dan kekuatan lainnya." "Apa yang kamu katakan?" ucap Qin Chen menoleh. "Dulu ketika Sekte Dao kuno saya masih bernama Sekte Miejianzong, saya menempati tempat yang sangat baik di Pegunungan Tiandang. Itu dianggap sebagai kekuatan teratas di Pegunungan Tiandang. Sekte kami bersatu dan berperang melawan 5 Sekte Iblis besar, karena semua orang tahu bahwa di Pegunungan Tiandang, 5 Sekte Iblis besar ingin menyatukan tempat ini dan menjadi raksasa sejati di sini. Saat itu, untuk melawan 5 Sekte Iblis besar, Sekte Tianyuan dan kekuatan lain memiliki hubungan yang sangat baik dengan kami. Melihat ke belakang sekarang, tujuan mereka adalah untuk mencari tahu tentang Paviliun Pedang Tongtian dari Sekte Dao kuno saya. Kemudian, di bawah penindasan dari 5 Sekte Iblis besar, Sekte Dao kuno saya memutuskan untuk pindah, karena misi saya adalah untuk melindungi makam pedang, bukan untuk bertarung demi penguasa Pegunungan Tiandang. Siapa yang tahu bahwa Sekte Tianyuan dan Sekte Bayangan Darah tiba-tiba menyerang tetua tertinggi pedang iblis, dan bahkan diam-diam menggunakan racun, menyebabkan jiwa tetua tertinggi pedang iblis rusak dan melarikan diri. Terpesona, berdarah, tapi akhirnya menjadi idiot. Untungnya, tetua Taisang masih memiliki ingatan tentang Sekte Dao kuno. Dia selalu menjaga Sekte Dao kuno kami. Tapi selama bertahun-tahun, Tianyuan mengirim beberapa kekuatan di Pegunungan Tiandang untuk menekan Sekte Dao kuno dan mencegah Sekte Dao kuno kita tumbuh. Sekte Dao kuno kami sudah sangat rusak. Secara alami, kami ditekan dengan sangat buruk, dengan semakin sedikit murid. Hari ini, hanya ada beberapa ribu orang yang tersisa di Sekte Dao kuno." Qin Chen terus bertanya, "Kekuatan apa yang ada di sekitar Pegunungan Tiandang sangat besar, dan tempat yang begitu luas secara alami memiliki banyak pengaruh. Kekuatan teratas terkuat di dalamnya adalah 5 Sekte Iblis teratas, Sekte Tianyuan, Sekte Dewa Tertinggi, Sekte Bayangan Darah, Suku Kelelawar Hantu, dan Suku Raksasa. Sekarang, di antara mereka, 4 kekuatan utama semuanya menargetkan Sekte Dao kuno kami." Jawab Feng Tianzhen menjelaskan. Dari mulut Feng Tianzhen, Qin Chen mengetahui bahwa keempat kekuatan semuanya sangat kuat. Dengan senyum masam,
Feng Tianzhen berkata lagi, 4 kekuatan besar melakukan segalanya. Begitu orang-orang Daozong kuno kami turun gunung dan keluar mencari peluang, mereka akan diburu dan dibunuh. Seiring waktu, Daozong kuno terperangkap di pegunungan kecil ini, sumber daya semakin sedikit. Banyak murid memiliki bakat yang baik. Namun, karena masalah sumber daya, tingkat peningkatannya lambat dan sumber dayanya sedikit. Secara alami, tidak ada yang mau menjadi murid Sekte Dao kuno, dan tidak ada yang mau bergabung. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak ada murid baru, dan saya khawatir jumlahnya akan segera berkurang. Sumber daya adalah fondasi sekte, dan memotong saluran untuk menemukan sumber daya sama dengan memutuskan harapan sekte ini. Ini benar-benar ganas. Hahaha, Patriark Feng, jangan khawatir mengenai 4 kekuatan utama. Jika Anda memiliki tuan muda di sini, di masa depan, akan ada lebih banyak murid dari Sekte Dao kuno. Ucap Qing Qiuzi tiba-tiba tertawa. 4 kekuatan utama, tidak perlu dikhawatirkan. Kata Feng Tianzhen menatap Qing Qiuzi dengan bingung, siapa orang ini, nadanya begitu besar. Feng Tianzhen berkata dengan getir, sebenarnya, keempat kekuatan ini mungkin tidak begitu dikhawatirkan selama ada penatua tertinggi pedang iblis dan Brother Chen. Yang saya khawatirkan adalah keluarga Zhuge di belakang mereka. Selain itu, Saudara Chen, Anda sebenarnya memperbudak sekte beruang. Jika 5 sekte iblis utama mengetahuinya, itu akan mendapat masalah. Kekuatan dari 5 sekte iblis besar itu lebih tinggi dari 4 kekuatan utama. Keluarga Zhuge, jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri. Ucap Qin Chen menyipitkan mata. Promosi Qin Chen menjadi penguasa tertinggi kehormatan Sekte Dao kuno adalah peristiwa besar. Keesokan harinya, Feng Tianzhen memanggil semua orang ke alun-alun di depan gerbang leluhur dan mengumumkan identitas penguasa tertinggi kehormatan Qin Chen. Master tertinggi sekte, itu masih sangat muda. Seperti yang diharapkan Feng Tianzhen, semua orang terkejut mendengar berita ini. Tetapi tidak ada yang meragukan bahwa Qin Chen cukup berkualitas. Dengan master tertinggi sekte dan penatua tertinggi pedang iblis, hidupku di Sekte Dao kuno pasti akan jauh lebih baik. Ini sudah pasti. Kekuatan penguasa tertinggi sekte lebih kuat daripada penatua tertinggi pedang iblis. Jika Sword Demon Supreme Elder bisa sadar kembali, Sekte Dao kuno kita akan menjadi lebih kuat. Sayangnya, memperbaiki rantai membutuhkan sumber daya. Sekte Dao kuno kita memiliki terlalu sedikit sumber daya. Bahkan jika kita memiliki 1 master lagi, kita tidak bisa ditindas, tetapi terlalu sulit untuk berkembang. Ucap banyak murid saling berbicara, dan meski bersemangat, mereka sedikit kecewa. Melihat ribuan murid dari Sekte Dao kuno dan mendengarkan komentar semua orang, Qin Chen menoleh ke Feng Tianzhen, Patriark, saya pikir sebagian besar murid ini sangat bersemangat, tetapi tingkat kultivasi mereka rendah. Apakah Saint Crystal cukup? Feng Tianzhen berkata dengan malu-malu, masih ada beberapa persediaan kristal suci dari Sekte Dao kuno, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Setelah puluhan ribu tahun, kristal suci kita semakin berkurang dan urat suci juga dikonsumsi. Adapun vena suci bermutu tinggi, itu telah lama habis. Qin Chen tidak dapat berpikir bahwa Sekte Dao kuno ini begitu menyedihkan. Meskipun vena suci guru suci tingkat tinggi itu mengerikan, mungkin tidak ada satu guru suci di tahap selanjutnya, tetapi hanya ada satu ini di sejumlah besar gerbang, yang benar-benar kekurangan pasokan. Ini tidak akan berhasil seperti ini. Jika Sekte Dao kuno ingin berkembang, ia harus memiliki cukup urat suci dan kristal suci untuk diserap. Kata Qin Chen. Feng Tianzhen mengertakkan gigi dan berkata, saya akan mengeluarkan semua pembuluh darah suci dan kristal suci yang disimpan oleh sekte, dan kemudian meletakkannya. Memang jika ini terus berlanjut, meskipun bisa bertahan sedikit lebih lama, tapi itu akan tetap mati perlahan, dan lebih baik berjuang untuk masa depan. Feng Tianzhen tidak berani melakukan ini sebelumnya, tetapi sekarang Qin Chen ada di sini. Feng Tianzhen berpikir bahwa harus ada beberapa perubahan di Sekte Dao kuno. Hehe, bukan itu masalahnya, Holy Vein, biarkan aku mendukungnya dulu. Kata Qin Chen tertawa kecil, ketika suaranya jatuh, dan 1 urat suci. Guru suci bermutu tinggi dan 10 urat suci guru suci kelas menengah tiba-tiba muncul di tangannya.
11 vena suci ini, seperti 11 naga raksasa, mengeluarkan suara menderu seketika, dan kemudian jatuh ke pegunungan dalam sekejap, bergemuruh, dan tiba-tiba, gerbang gunung Daozong kuno mulai berubah, semua jenis energi suci menghantui, dan aura tak bernyawa yang asli tersapu. Di alun-alun, semua murid tercengang, termasuk mata Feng Tianzhen membelalak tak percaya. 10 vena suci tingkat menengah, 1 vena suci bermutu tinggi, dan vena suci yang dikeluarkan Qin Chen lebih dari inventaris seluruh sekte Dao kuno, memberi prospek pengembangan sekte Dao kuno yang lebih besar. Ini yang kuberikan padamu untuk saat ini, kalian jangan menolak. Bagi saya, itu bukan apa-apa, tetapi sangat penting bagi sekte Dao kuno saat ini. Namun, Anda membutuhkan sumber daya nanti dan Anda harus berjuang dan menjarahnya sendiri. Saya tidak akan terus memberi Anda sepanjang waktu. Ucap Qin Chen tidak akan terus mendukung para ahli sekte Dao kuno, tetapi pada tahap awal, dia harus selalu memberikan dukungan. Feng Tianzhen dan yang lainnya melihat semua ini dengan kegembiraan, gemetar, begitu banyak pembuluh darah suci bukanlah jumlah yang kecil, dan jumlah persediaan kekuatan biasa mungkin belum tentu memiliki jumlah ini. Hanya kekuatan yang kuat yang memiliki persediaan yang begitu mengerikan. Banyak murid bahkan lebih bersemangat dengan air mata. Dengan sumber daya tersebut, mereka pasti akan tumbuh dengan cepat, dan mereka percaya pada diri mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, raungan gemuruh tiba-tiba terdengar dari kejauhan, dan semua orang melihat bahwa di atas langit dan di pegunungan, seorang kepala ras iblis bergegas maju, membuat semua orang terkejut. Mungkinkah orang-orang dari 5 sekte iblis utama datang ke pintu? Hati semua orang tenggelam, kegembiraan sebelumnya tersapu, dan semua orang tiba-tiba melihat bahwa ras iblis ini sebenarnya adalah iblis beruang. Ahem, Tuan Muda, murid dari klan beruang tiran kami telah tiba. Bagaimana Anda bisa mengaturnya? Ucap Xiongda berkata dengan malu. Dengan cara ini, di masa depan, sekte beruang kalian akan berlokasi di dekat sekte Dao kuno dan saling bergantung satu sama lain. Kata Qin Chen. Baiklah Tuan Muda, ucap Xiongda segera terbang keluar dan berteriak, anak-anak kecil, ikutlah denganku. Tiba-tiba, sebuah gunung di dekatnya ditempati oleh orang-orang dari sekte beruang tiran, dan infrastruktur besar dengan cepat dimulai, yang membuatnya terasa panas. Qin Chen tidak bisa membantu tetapi melihat darah melonjak di hatinya. Dia tiba-tiba memiliki ide untuk membangun kekuatan besar di pegunungan Tiandang di alam surga selatan dan menjadi cabang paviliun Chendi di alam surga selatan.